Pelatih Timnas Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya angkat bicara soal rencana besar jelang Piala Asia U17 2026. Dia memberi sinyal kuat akan adanya perombakan skuad demi tampil lebih kompetitif di ajang bergengsi tersebut. Langkah ini bukan tanpa alasan karena performa Garuda Asia sebelumnya belum memuaskan. Evaluasi besar pun langsung disiapkan agar tim tampil lebih siap saat turnamen digelar di Arab Saudi pada 5 hingga 22 Mei 2026. Menariknya, dalam rencana besar tersebut, Kurniawan juga membuka peluang besar bagi pemain diaspora untuk memperkuat tim. 3 nama sudah dipastikan masuk radar dan diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan penting. Masuknya pemain diaspora ini tentu bukan sekedar pelengkap. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan, terutama dari sisi pengalaman dan mental bertanding di level internasional. Kurniawan juga menegaskan keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang. Dia ingin memastikan komposisi 23 pemain benar-benar ideal untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Marcelino Ferdinand akhirnya memberikan kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air setelah dilaporkan kembali bergabung dalam sesi latihan penuh bersama klub Slovakia AS Trenčín. Kembalinya gelandang muda andalan Timnas Indonesia ini menjadi angin segar bagi pelatih John Herdman yang belakangan mengaku sangat merindukan sosok kreatif di lini tengah skuad Garuda. Setelah absen hampir setahun dari panggilan negara akibat cedera hamstring parah, Marcelino Ferdinand kini tengah berpacu dengan waktu untuk memulihkan kebugaran fisiknya demi kembali mengenakan seragam merah putih. Akun Instagram resmi AS Trenčín secara khusus mengunggah momen latihan Marcelino yang telah menepi selama lebih dari 5 bulan dari lapangan hijau. Situasi Marcelino di Eropa ternyata terus dipantau secara ketat oleh nahkoda baru Timnas Indonesia, John Herdman. Herdman secara terang-terangan menyebut bahwa absennya Marcelino Ferdinand menjadi salah satu alasan tumpulnya kreativitas permainan Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut merasa lini tengah timnas saat ini masih kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan yang bermain sangat terorganisir. Data statistik menunjukkan Marcelino merupakan pilar vital bagi Indonesia dengan torehan 5 gol dan 2 assist dari total 37 pertandingan internasional. Kabar baik datang dari pemain diaspora yang diduga dipantau pelatih Timnas Indonesia John Herdman, yakni Pascal Struijk. Pascal Struijk membantu klubnya Leeds United untuk lolos ke semifinal Piala FA usai mengalahkan West Ham United. Leeds United menang telak atas West Ham United pada perempat final yang digelar di London Stadium Minggu. Pascal Struijk bermain sejak menit pertama di lini belakang. Pascal Struijk juga dinobatkan sebagai pemain pertandingan. Sementara itu, Pascal Struijk ialah pemain yang diduga dipantau John Herdman. Isu tersebut muncul seusai unggahan asisten pelatih John Herdman, Simon Grayson, beberapa waktu lalu. Simon Grayson beberapa waktu lalu menuju Leeds United Academy. Belum diketahui pasti alasan Simon ke klub yang pernah dilatihnya itu. Struijk sendiri memiliki darah Indonesia dari kakek nenek dari pihak ayahnya. Dikabarkan kakek nenek Struijk berasal dari Surabaya saat Indonesia di bawah kolonialisme Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kode keras terkait kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Sinyal STY CLBK terungkap setelah retweet kode mini dari akun sepak bola se-Asia Goal. Aksi ini menjadi sorotan karena sebelumnya hubungan antara Erick Thohir dan STY sempat dikabarkan renggang. Jika memang bisa terwujud, staf kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman makin solid. Shin Tae-yong saat ini masih tanpa klub setelah berpisah dengan Ulsan Hyundai, sehingga peluangnya untuk kembali melatih Timnas Indonesia terbuka lebar. Namun untuk tim senior, peluangnya tergolong kecil untuk menggantikan John Herdman yang baru memimpin 2 laga dengan hasil 1 menang dan 1 kalah di FIFA Series Maret 2026. Posisi paling potensial untuk Shin Tae-yong adalah kursi pelatih Timnas U23 Indonesia yang saat ini kosong setelah ditinggalkan oleh pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan terkait Shin Tae-yong akan mempertimbangkan kondisi terbaik bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Dan sinyal ini menjadi pertanda kuat bahwa kepulangan Shin ke skuad Garuda bukanlah sekadar rumor semata. Isu mengenai rencana uji coba antara Timnas Indonesia melawan Timnas Italia pada FIFA Matchday Juni 2026 menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.
Apalagi muncul spekulasi bahwa kehadiran pemain berdarah Italia seperti Jay Itzes dan Emil Audero bisa menjadi faktor pendorong terwujudnya laga tersebut. Namun hingga saat ini kabar tersebut masih sebatas rumor. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji belum memberikan konfirmasi pasti terkait kemungkinan duel melawan Italia. Hal ini menunjukkan bahwa rencana tersebut belum berada pada tahap finalisasi. Meski begitu, secara realistis peluang menghadapi Italia tidak semudah yang dibayangkan. Penjadwalan, kesediaan federasi lawan, hingga kepentingan masing-masing tim nasional menjadi faktor penentu. Tidak semua negara besar bersedia menghadapi tim dengan peringkat lebih rendah, kecuali ada nilai strategis atau komersial yang signifikan. Meski demikian, wacana menghadapi Italia tetap menarik untuk diikuti. Kehadiran pemain seperti Jay Itzes dan Emil Audero memang membuka kemungkinan dari sisi narasi dan kedekatan kultural, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan federasi dan kesepakatan antar negara. Pada akhirnya, apapun lawan yang dipilih, FIFA Matchday Juni 2026 akan menjadi fase penting bagi timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, tetapi bagian dari proses membangun tim yang lebih kompetitif di level Asia. Jika Italia benar-benar terwujud, itu akan menjadi momen bersejarah. Dunia sepak bola tanah air kembali dibuat ramai dengan perbincangan soal dua nama pemain baru yang diduga menjalani proses naturalisasi. Dua nama itu merupakan mantan pemain Premier League, yakni Ian Madsen dan Jairo Riedewald. Kedua pemain ini dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Di samping kabar ini, tagar Madsen WNI dan Jairo Garuda langsung trending di berbagai platform media sosial. Unggahan Instagram Story milik keduanya juga menjadi pemicunya. Pasalnya dalam unggahan itu mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah ditanam pada 19 April 2026 lalu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di samping itu, Erick Thohir disebut tengah melakukan langkah senyap sebagai strategi percepatan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan PSSI dalam menghadapi FIFA Matchday Juni mendatang. Kabar terbaru menyebut calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mulai mengerucut. Dua negara Timur Tengah, Oman dan Kuwait, disebut menjadi kandidat kuat untuk menghadapi skuad Garuda. Informasi ini muncul setelah sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan gambaran rinci terkait lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday mendatang. Kini, arah persiapan mulai terlihat. Timnas Indonesia dikabarkan akan menjalani dua laga penting melawan Oman dan Kuwait sebagai bagian dari agenda internasional resmi. Laporan ini turut diperkuat sumber dari akun sepak bola regional yang menyebut komunikasi antara PSSI dengan kedua negara tersebut sedang berlangsung. Menurut informasi yang beredar, PSSI saat ini tengah menjejaki kemungkinan kerjasama dengan Oman dan Kuwait untuk menggelar pertandingan uji coba pada Juni 2026. Jika terrealisasi, dua laga ini akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan tim Timur Tengah dikenal memiliki intensitas tinggi dan gaya bermain fisik. Fokus utama dari rangkaian uji coba ini adalah persiapan menuju ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada musim panas. Keputusan final terkait lawan masih menunggu konfirmasi resmi. Namun sinyal mengarah ke Oman dan Kuwait semakin kuat sebagai bagian dari strategi besar timnas Indonesia. Nama Luke Fikri mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Striker muda ini terang-terangan mengaku tak sabar membela timnas Indonesia dan punya mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan dua pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu. Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Hartman tetap menuai banyak pujian. Namun satu persoalan lama kembali mencuat dan belum juga menemukan solusi konkret. Lini depan timnas Indonesia masih belum cukup tajam untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Di tengah kebutuhan mendesak itu, nama Luke Fikri muncul sebagai kandidat potensial. Kehadirannya dinilai bisa memberi warna baru sekaligus meningkatkan daya gedor lini serang timnas Indonesia. Luke Fikri saat ini bermain untuk MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski masih muda, performanya cukup menjanjikan dan menunjukkan perkembangan yang konsisten. Ia telah mencatatkan 19 penampilan bersama MacArthur FC dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut memang belum spektakuler, namun potensinya dinilai sangat besar untuk terus berkembang. Sinyal positif pun datang langsung dari sang pemain. Luke Fikri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia John Hartman terkait peluang bergabung.
Saya pasti akan terbuka untuk membela timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional, kata Luke Vickery.